Bedaan dua buah senapan FX Impact MK2 Power Plenum dari negara Swedia, dan di sebelahnya lagi adalah Uragan dari Ceko. Nanti kita coba kita uji ya.
Oke, ini kita lihat dari sekitar targetnya ada sekitar 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 25 yang tepat di tengah atau yang nilainya 10 itu ada sekitar 15 kalau kita lihat ya. Nah ini dengan menggunakan target yang dibuat perlombaan di band race, walaupun kita tahu FX Impact ini lebih cocok untuk berburu ya, tapi nggak apa-apa, kita cuma mau menguji aja si outputnya. Dan kalau pakai target udah pasti rapet sekali ya kalau FX Impact ya. Tapi untuk dapetin di titik tengah itu 15 dari 25 nggak terlalu susah buat FX Impact di jarak 20 meter ya. Jarak tembaknya. Jadi kalau kita lihat Uragan ini memang bukan PCP buat perlombaan ya, bukan buat band race, tapi buat memang berburu ya. Nah tapi nggak apa-apa, kita uji aja ya akurasinya atau konsistensi outputnya. Nah ini kalau kita lihat Uragan tuh kalau di jarak 20 yard kalah dibanding FX Impact, dia cuma 4 sampai 5 yang di titik yang nilainya tuh di tengah ya, atau dinilai di tengah. Nah tapi kalau pakai target ya dia memang rapet ya. Uragan bertekuk lutut sama FX Impact MK2 tapi di jarak jauh. Nanti kita akan uji coba di jarak 40 yard. Oke, selamat pagi teman-teman. Berdasarkan review beberapa teman yang menginginkan saya meng-compare antara senapan FX Impact dengan Uragan, akhirnya pagi ini saya coba untuk memberikan gambaran tentang dua senapan ini. Hari ini saya memang menguji di jarak-jarak yang tidak terlalu jauh, tapi di jarak sekitar 20 meter itu, dan saya mengujinya juga dengan menggunakan target band race. Tapi memang sebetulnya senapan FX dan Uragan ini memang ditujukan bukan untuk perlombaan ya, tapi untuk berburu, karena memang spesifikasi senapan untuk perlombaan agak berbeda dengan berburu ya. Kalau perlombaan itu benar-benar disetting sedemikian rupa, jadi nggak bisa seperti senapan bawaan pabrik. Jadi mereka harus setting juga, disetting sedemikian rupa sehingga lebih presisi untuk perlombaan, karena titiknya itu kecil banget, karena dihitungkan dari titik yang terkecil berapa sampai di targetnya itu. Nah itu agak susah ya kalau senapan buat tactical. Tapi saya tadi mengujinya dengan menggunakan target untuk lihat groupingnya sama menggunakan band race, target band race. Jadi sebetulnya untuk tahu sebenarnya seberapa konsistensi output yang dihasilkan gitu ya. Nah kalau misalnya kita melakukan tembakan katakanlah sampai sekitar 25 kali, berarti kita bisa tahu akurasi dan akurasi senapan ini maupun outputnya konsisten atau enggak. Itu cara saya sih menguji gitu ya. Kalau kita nembak dengan senapan katakanlah 1 sampai 10, terus begitu 11 udah loncat-loncat, berarti sebetulnya senapan itu menurut saya sih kurang outputnya ya, atau konsistensi outputnya kurang. Makanya saya menguji senapan biasanya menggunakan tembakan. Jadi pertama saya sekitar 200 bar, saya tembak hampir kurang lebih 45 peluru. Nah kalau 45 peluru itu konsisten, itu biasanya dia tuh nggak banyak loncat-loncat. Kalau tuh ada loncat 1-2. Nah sekarang saya mulai dari senapan FX dulu ya. Ini oke. Pertama kita lihat, saya meng-compare dengan Uragan ya, bukan meng-compare dengan FX ini ARTI seperti yang kemarin nih. Sebetulnya udah tahu ya kalau FX Impact yang MK2 ini memang bentuknya futuristik, dia menarik ya, beratnya juga nggak terlalu berat, sekitar 4 kilo sama tele. Terus dia bisa dimodif belakangnya, ini saya beli. Terus bisa juga ini diganti yang model Saber. Terus ini power plenum sebagai crown mahkotanya, sehingga sehingga udara dari chamber bisa dialirkan ke power plenum yang menyebabkan outputnya menjadi sangat konsisten. Yang paling saya suka ujung-ujungnya sekali lagi magazin yang jumlahnya sangat banyak. Ini menjadi value proposition atau kelebihan untuk orang-orang yang malas mengisi mimis 38 round.
luar biasa, tapi memang jadi boros ya, jadi kita jadi peluru gampang habis. Tetapi karena dia punya adjust powernya bisa disetting, nah ini yang menyebabkan misalnya kita jadi bisa membuat PC ini bisa buat ratusan peluru ya. Nah ini menjadi kelebihan, saya udah kasih tahu kelebihannya apa kemarin, bentuknya segala macam. Ini sebetulnya saya suka. Nah adjustable-nya juga saya suka sih. Dan oke, ini efek impact udah pada tahu mungkin ya, karena ini merupakan senapan yang sudah sering ya dibahas. Nah kita beralih ke Uragan. Oke, Uragan ini kalau lihat memang sedikit lebih berat. Nah, kita bicara tentang kelebihannya dulu ya, dibanding kelebihan dari Uragan ya. Pertama, ini ada dua. Uragan tuh ada dua, yang satu bentuknya compact dan yang panjang. Yang compact nggak masuk ke Indonesia, walaupun sebenarnya menurut saya bentuknya sih lebih bagus ya. Nah, kapasitas tabungnya gabungan antara tactical dan bullpup, tapi lebih cenderung ke bullpup. Kopornya sintetis, magazinnya memang lebih pendek, lebih sedikit daripada FX Impact. Awalnya senapan ini cukup akurat ya kalau di jarak jauh. Nah cuman begitu saya tes tadi di jarak 20 yard dengan menggunakan band rest, dengan target band rest, Uragan tuh kalah ternyata. Dia cuman 5 dari 25 shoot cuman 5 shoot. 5 cuman 5 yang sampai di tengah, sedangkan efek impact kalau nggak salah 15. Dari 25 jadi 15 yang di tengah. Nanti kita bisa lihat ya. Itu luar biasa sih menurut saya sih. Tapi mungkin excuse-nya bisa juga pada saat tadi saya nembak ini terus terang walaupun sudah pakai peredam sama seperti FX, cuma ini tetap ada bouncing. Nah itu yang agak susah ya. Jadi itu bouncing itu yang menyebabkan kita susah di satu target karena bergetar gitu ya. Ada bouncing sedikit, jadi kita nggak bisa tepat di satu titik. Nah itu yang menjadi excuse-nya kenapa dia tidak menghasilkan jumlah titik tengah sebanyak FX, karena FX itu bouncingnya lebih sedikit gitu ya. Nah tapi kalau di target groupingnya bagus. Jadi sebetulnya excuse-nya dia kenapa kalah itu bukan apa-apa, tapi karena dia ada bouncing, ada getaran sehingga dia nggak bisa dititik. Nah ini lebih berat sih. Jadi Uragan ini punya kapasitas tabung yang lebih besar daripada FX MK2 yaitu 530 cc, sedangkan MK2 sekitar 460. Terus dia punya berat lebih. Jadi berat dia tuh tanpa tele itu sekitar 3,5 kilo. Sedangkan FX Impact tanpa tele itu sekitar 3 kilo, jadi selisihnya sekitar setengah kilo. Kemudian panjangnya hampir sama, sekitar 82 sampai 83 cm, jadi panjangnya hampir sama. Terus satu lagi yang menjadi keunggulan daripada Uragan ini itu dia kuat, jadi saya pernah jatuh mungkin 2-3 kali jatuh di jarak 1 meter lebih ya, jatuh gitu ya, tapi nggak ada masalah gitu. Jadi saya bilang ini senapan kuat banget ya. Bahkan ada beberapa senapan yang mereka pernah uji coba di Lindes kalau nggak salah sama truk ya, dan itu nggak apa-apa tuh. Saya lupa tuh keluaran mana dia uji coba seperti itu. Nah kalau efek impact saya nggak tahu deh, saya nggak pernah jatuh dan nggak pengen juga dijatuhin karena kan harganya juga mahal gitu, takutnya rusak, ada masalah, repot. Oke, dari segi harga, sekarang Uragan memang lebih murah ya. Jadi Uragan ini harganya sekitar 35 jutaan dibanding FX yang harganya udah menyentuh 45 sampai 50 juta. Jadi menurut saya ini menjadi kelebihannya Uragan. Tapi kita mesti tahu juga tentang spare part ya. Jadi spare partnya Uragan memang tidak sebanyak FX Impact ya. Kalau FX Impact kan udah ada spare partnya ya, spare part satu setnya, o-ringnya segala macam. Jadi kita tuh tenang. Jadi kita pada saat membeli senapan import, distributornya ada, distributor resminya di Bandung.
dan kita tenang. Nah kalau Uragan ini terus terang kalau kita cari spare partnya mungkin nggak sebanyak FX, jadi itu jadi bahan pertimbangan juga pada saat kita membeli senapan yang mahal. Jangan sampai nanti pada saat kita beli spare partnya susah ya, pada saat rusak. Nah, dan Uragan ini distributornya saya nggak tahu officialnya itu resmi atau enggak, tapi yang pasti kalau FX Impact dia resmi gitu ya, jadi ada tempatnya di mana resmi. Nah kalau Uragan ini tergantung reseller nih. Kalau Anda membeli dengan reseller yang memang bertanggung jawab, biasanya kalau ada kendala mereka bisa bantu untuk memperbaiki atau mencari spare partnya. Jadi usahakan membeli senapan-senapan impor terutama yang harganya mahal tuh dengan reseller yang memang jangan cuma bisa jual tapi dia bisa after sales. Nah itu yang paling penting. Jadi jangan kita cari harga murah-murah tapi habis beli begitu rusak kita ditinggal. Nah itu yang menjadi pertimbangan kita pada saat kita ingin membeli senapan impor. Jadi mungkin sekian aja review dari saya. Ternyata FX di jarak dekat itu tetap kalah dibanding Uragan di jarak 20 yard tetap kalah akurasi, konsistensi, outputnya dibanding FX Impact di jarak 20 yard. Nanti mungkin kita akan mengujinya di jarak sekitar 40 yard ya. Nanti saya akan buat videonya. Terima kasih.